warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali pertemuan kedua ini. Setelah kemarin di pertemuan pertama kita membicarakan tentang lagu daerah, yaitu pengertian dan fungsi dan makna lagu daerah. Nanti kita akan lanjutkan tentang teknik menyanyi lagu. Masih ingat anak-anakku kemarin lagu daerah, pengertian lagu daerah kemarin apa? Coba masih ingat? Yaitu lagu yang berasal dari satu daerah, menggunakan bahasa daerah, dan biasanya diiringi oleh alat musik daerah tersebut. Jadi lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu yang dengan cirinya menggunakan bahasa daerah dan diiringi alat musik daerah. Jadi di Nusantara ini banyak sekali lagu daerah yang ada. Jawa Tengah juga banyak, Jawa Barat ada, pokoknya seluruh Indonesia kaya akan tentang lagu daerah. Kemudian kemarin ciri-cirinya nanti bisa dipelajari lagi ya. Ciri-cirinya biasanya tidak ada penciptanya ya, notnya juga tidak ada, sehingga antara daerah satu dengan daerah yang lain lagunya judulnya sama tetapi cengkoknya agak berbeda. Kemudian juga fungsinya kemarin digunakan sebagai upacara adat, ada yang upacara kematian, ada yang digunakan sebagai sarana bermain, ada juga yang berfungsi sebagai sarana penerangan. Nanti bisa dibuka kembali fungsi-fungsi tersebut. Di Jawa Tengah kemarin ada dondong opo salah ya, ada mentok-mentok. Nah, coba kita nyanyikan lagu mentok-mentoknya. Mentok, mentok, takkan dani lagumu, ami sini boyo ojo ngeta ana kandang. Mentok, mentok, takkan dani mung lagu ya, lagu mentok-mentok. Gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul-cul, kemlelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, kemlelengan, limpang sekane jadi salatan, wakul limpang sekane jadi salatan, gundul-gundul pacul-cul, kemlelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, kemlelengan, wakul limpang sekane jadi saratan, wakul limpang sekane jadi saratan. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mengetahui teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Kalian bisa menyebutkan teknik-teknik yang ada dalam menyanyi lagu daerah tersebut. Baik, setiap penyanyi memiliki gaya dan karakter yang berbeda-beda. Kalau kalian melihat penyanyi-penyanyi pop ya, Mick Jagger, pentolan rock itu, kalau nyanyi sambil lunjak-lunjak, sambil jingkrak-jingkrak. Kemudian Iwan Fals gaya begitu, Rhoma Irama gayanya begitu. Jadi masing-masing penyanyi memiliki gaya yang berbeda-beda. Gaya ini merupakan ciri khas seorang penyanyi
dengan adanya gaya. Itu dulu pernah ada penyanyi tak gendong kemana-mana. Nah, itu kan anunya banyak sekali apanya itu ya, cincinnya. Itu banyak sekali. Gaya dalam menyanyi lagu daerah ada 3 macam, yaitu gaya lokal, gaya yang kedua gaya individual, yang ketiga gaya periodikal. Yang pertama, gaya lokal adalah gaya kedaerahan yang menyebabkan adanya perbedaan nilai keindahan serta ekspresif antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya saja, kalau di Jawa itu ada yang namanya sinden. Sinden ya, sinden dengan gayanya menyanyinya dengan teknik pakai suara kepala itu. Yaitu teknik falsetto. Berikutnya yang kedua adalah gaya individual. Menyanyi. Gaya individual itu gaya yang dimiliki oleh seorang penyanyi dengan suara. Jadi individual ya. Jadi misalnya Ayu Ting Ting gayanya seperti itu, Waljina gayanya seperti itu, Rhoma Irama gayanya seperti itu. Kemudian Gandang itu yang ya, Jamal Mirdad seperti itu ya. Jadi ini namanya gaya individual. Kemudian yang ketiga gaya periodikal. Jadi gaya yang dimiliki dari masa satu ke masa yang lain. Jadi jedanya panjang. Jadi masa tahun 45 lagunya seperti ini, modelnya lagu perjuangan sesuai dengan dulu kita berjuang, bangsa Indonesia berjuang. Zaman penjajahan lagunya seperti itu. Kemudian tahun 60-an seperti Ernie Johan, 70-an gayanya seperti itu. Kemudian 80-an gayanya seperti ini, 90 dan lain sebagainya sampai tahun sekarang. Jadi gaya menyanyi itu beda-beda. Kalau zaman dulu penampilannya mbosor, katoknya mbosor, saya masih ingat tahun 70-80-an itu. Katok itu ombo ngisor, terus dengan rambut gondrong. Ya, rambut gondrong. Kalau kalian menyaksikan film-film zaman dulu kan begitu. Tapi kemudian kesininya penampilannya dengan pakai penyanyi putrinya pakai rok mini ya. Kemudian dengan gaya ngebornya Inul Daratista dengan gayanya patah-patah. Nah itu kan jadi periodikal, gaya periodikal. Jadi gaya masing-masing masa tertentu. Kemudian berikutnya kita bicarakan tentang teknik menyanyi lagu daerah. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah ketepatan seorang penyanyi untuk mengucapkan kata-kata yang betul, kata-kata yang pas. A ya a, 3 jari. Jangan jangan apalagi aku, o mencucu, i, o bunder bulat. Nah ini adalah apa tadi? Artikulasi.
Yang kedua, intonasi. Intonasi itu kemampuan seorang penyanyi untuk membidik ketepatan nada. Ketepatan nada. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do re mi fa mi re do. Nah, itu ketepatan, itu namanya intonasi. Yang ketiga, phrasering. Phrasering itu pemenggalan kalimat yang pas. Jadi kalau tidak pas pemenggalan katanya, nanti akan memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu phrasering ini pemenggalan kalimat atau pemenggalan katanya ini harus pas, harus tepat. Jangan sampai tidak pas. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah pernapasan. Pernapasan itu adalah cara kita menggunakan napas sebaik mungkin, sehemat mungkin dengan teknik yang benar. Pernapasan ada 3, pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada menggunakan dada ini, membusungkan dada kalau mau napas. Kemudian pernapasan perut itu mengangkat bahunya. Ini dengan. Kemudian pernapasan diafragma itu mengembangkan otot di atas perut ini, ya, sekat ini untuk digunakan kita menampung napas apabila kita bernapas. Bernapas itu dalam bernyanyi menghirup udara melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut dengan cara yang hemat. Jangan boros, nggak boleh boros. Ya, ini dalam bernyanyi seperti itu. Ini pernapasannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah penjiwaan. Menyanyi itu penjiwaan sangat penting. Pembawaan dalam bernyanyi sangat penting. Pembawaan ini nanti akan menunjukkan penjiwaannya bagaimana. Meresapi sebuah lagu. Lagu itu harus kita resapi biar makna yang terkandung di dalam sebuah lagu itu tersampaikan. Sehingga pesan dari pencipta lagu dalam membuat lagu itu bisa tersampaikan. Itu jadi tekniknya ya, ada beberapa tadi ya, ada artikulasi, ada intonasi, ada phrasing, ada pernapasan, ada pembawaan. Ya, jadi itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tolong soalnya dikerjakan, kemudian latihan satu lagu daerah Jawa Tengah, bisa jamuran, bisa coblak suweng, bisa dondong apa salah, bisa lir-lir, bisa pokoknya lagu dari Jawa Tengah. Nanti ketika kalian ulangan, nanti kalian rekam di kebun apa di mana, pokoknya cari yang bagus di video, kemudian nanti dikirim ke Pak Har, ya. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Kita simpulkan pelajaran hari ini. Gaya menyanyi lagu daerah tadi ada 3. Yang pertama gaya lokal, yang kedua gaya
individual, yang ketiga gaya periodikal. Kemudian teknik dalam bernyanyi lagu daerah ada 5. Yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga phrasing, yang keempat pernapasan, yang kelima penampilan atau penjiwaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tolong di video ini diperhatikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.